Terima kasih kepada tim Praise and Worship. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala dan sidang jemaat Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya bisa berkhotbah hari ini. Ini bukan pekerjaan mudah. Haleluya, darah Yesus ya. Saya sampai gak bisa tidur saudara semalam, sampai jerawat keluar, makan gak nafsu saudara. Tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Iya. Hari ini tema khotbah saya adalah respon yang benar. Tahun 97 saudara, saya tinggal di Rangkas Bitung. Papa saya orang Siantar, orang Medan, orang Susah. Mama saya orang Chinese, Sunda, orang Susah. Mereka nikah, ternyata tambah susah. Punya 4 anak laki-laki. Saya ini anak yang pertama. Dari 4 saudara laki-laki, saya anak sulung. Saya tahu namanya hidup susah. Sebenarnya saya nggak ada niat kuliah. Otak saya waktu di Rangkas Bitung, kebanyakan orang Chinese, kalau susah di Rangkas Bitung pasti kerjanya jaga toko saudara. Tapi puji Tuhan tahun 97 saya memenangkan undian utama BCA senilai 15 juta rupiah. Besar atau kecil? Besar tahun segitu. Dengan uang itulah saya akhirnya berangkat ke Jakarta dan saya kuliah di Bina Nusantara. Dan itu pun salah jurusan saudara. Tapi nggak apa-apa. Karena saya mengandalkan uang dari hasil undian, lama-kelamaan uangnya habis. Tahun 98 mulailah namanya kerusuhan. Dan saya mulai minta uang sama mama saya. Mama, uang tabungan teh udah habis. Mama saya ngomong gini, kadang-kadang mama saya kalau ngomong enak bener. Mama juga gak punya uang, kata juga. Atau kumaha ini gimana saya mau bayar uang kos? Doa sama Tuhan. Saudara, gak mudah buat saya. Habis kerusuhan, ekonomi luar biasa susahnya. Sampai saya makan aja sering nyolong Bapak Ibu, teman-teman. Nyolong gimana? Ada gak di sini angkatan BINUS? Wah, Cipopi angkatan BINUS. Tahun berapa Ci? 95, saya 97. Kalau Cipopi mungkin tahu ya, kampus Syahdan ya, yang ada namanya Warung 888 ya, ambil makan duluan bayar belakangan. Jadi gini, ada caranya makan murah tapi banyak saudara, tapi jangan ditiru ya, dosa. Saya ini nggak tahu keturunan Cina Medan atau apa, emang akal saya cukup banyak. Jadi kalau uang saya tinggal 10.000 waktu itu, saya masuk ke warung 888 yang jaga encim-encim. Namanya encim-encim, konsennya ke uang kecil, saudara ngitungin uang gopean monyet mulu tuh. Saya lihat ada 48 macam masakan. Saya ambil sate babi, babi merah, babi panggang, hamaling, udang goreng tepung, segala daging saya kumpulkan. Saya lihat si omah nggak ngelihat, saya tutup dengan nasi saudara semuanya. Setelah saya tutup dengan nasi, supaya nggak ketahuan, saya tambahin sayur mayur saudara. Mana ada makanan 4-5 sehat sempurna, harganya cuma 1.500 rupiah saudara. Akhirnya berbulan-bulan saya melakukan kejahatan makanan, Tuhan marah, gendut bertobatlah kau, kata juga. Waktu itu berat badan saya masih 110 kilo saudara. Akhirnya kepepet lagi, gak bisa bayar uang kos. Tahun 98 saya ingat banget bulan Agustus. Saya bilang gini, Tuhan saya gak bisa bayar uang sekolah saya. Gak bisa bayar uang SKS saya butuh uang, gimana caranya? Waktu saya mengandalkan Tuhan, waktu saya merespon kepada Tuhan, Tuhan ngomong gini di hati saya, Jason kamu jalan ke belakang. Dari kos di tempat saya jalan, di belakang itu perkampungan. Saya jalan dengan tanpa tujuan, tiba-tiba ada sebuah spanduk besar bertuliskan lomba makan Indomie sepuasnya. Berhadiah 600.000 rupiah. Saya bilang inilah jawaban Tuhan. Uang saya pagem tinggal 7.000 rupiah. Saya tanya ke bagian pendaftaran, Ibu punten, saya mau nanya ini uang pendaftaran berapa? Goceng, cocok atuh 7.000, 5.000, tinggal 2.000. Maaf Ibu yang daftar berapa orang? Ada 200 orang lebih, waduh. Saya liatin saudara, saya gak takut sama yang gendut-gendut, maaf ya kayak Pak Dadi saya gak takut. Saya lebih takut sama yang kurus-kurus saudara sebenarnya. Ternyata lombanya dibagi per grup, satu grup ada 10 orang, totalnya 23 grup lebih. Saya ini Jason kebagian grup ketiga. Waktu lomba dimulai, saya kaget Bapak Ibu, teman-teman. Ada satu orang laki-laki kurus tinggi kayak Pak Erik, kalau saudara kenal ya. Kurus tinggi. Satu laki-laki ini bisa menghabiskan 12 mangkok Indomie dengan 12 telur. Katakan wow. Yang kedua, di grup kedua ada satu orang perempuan Batak saudara. Saya gak pernah lupa namanya, Tibaria Sibarani.
Tiba-tiba siang-siang jadi berani saudara. Dari satu orang perempuan, saudara, satu orang doang loh. Bisa menghabiskan 9 mangkok Indomie dengan 9 telur. Masuklah grup ketiga. Siapa grup ketiga? Si ganteng siapa? Puji Tuhan. Kunci G, Regen. Sebelum saya mulai lomba saudara, saya doa dulu. Tuhan Yesus, panjang-panjangkan usus saya. Lebar-lebarkan isi perut saya. Mampukan saya makan Indomie yang banyak. Mulailah lomba. Mangkok pertama habis. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Pas mangkok ketujuh. Udah gak kuat saudara. Kolesterol naik. Darah tinggi mulai naik. Saya bilang, Tuhan udah gak sanggup lagi. Ini mulai melebar ke kiri ke kanan saudara. Saya cuma doa gini, Tuhan saya udah gak sanggup lagi. Tapi saya butuh menang Tuhan. Saya gak tahu caranya gimana Tuhan. Engkau kan bapaknya saya. Tolong bapaknya bantuin anaknya makan dengan cara yang ajaib Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya tulis dari kejadian ini. Jadi bapak-bapak pastoral, saya ini pencipta lagu banyak kisahnya. Kunci G. Ada sebuah lagu yang saya tulis. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Saudara tahu, tiba-tiba di belakang punggung saya itu banyak keringat-keringat besar yang keluar. Seolah-olah Tuhan membakar samcan-samcan saya. Entah kekuatan dari mana. Mangkok ke-8, mangkok ke-9, mangkok ke-10. Dan hari itu saya bisa menghabiskan 16 mangkok Indomie saudara. Jangan tepuk tangan dulu. Saya hari itu gak setepuk tangan, saya gak usah ketawa saudara. Saya pulang ke kawasan muntah saudara semuanya. Tapi hari saya mau katakan, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, selama kita bisa merespon dengan benar kepada Tuhan, Tuhan punya ribuan cara untuk menolong hidup kita. Sama-sama katakan, Kau selalu punya cara. Kau selalu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Tuhan baik saudara, amin. Ya sama-sama kita belajar bagaimana respon yang benar. Semuanya bawa kitab suci. Kalau nggak bawa kitab suci, silakan buka handphone sucinya. Kalau handphone suci nggak ada Alkitabnya, lihat orang suci kiri kanan saudara. Orang suci tidak ada Alkitabnya, lihat layar suci di belakang saya. Kalau nggak kelihatan juga, bertobatlah. Mari kita buka bersama-sama Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, layar suci udah ketemu, kita akan baca bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa.
Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kita akan belajar tentang respon yang benar dari seorang bernama Zakeus sebagai 3 hal. Katakan 3 hal. Yang pertama, satu kali di kota Yeriko, kedatangan seorang pribadi yang sangat terkenal, yang sangat fenomenal. Kemanapun pribadi ini pergi, pasti banyak pengikutnya. Pasti banyak orang berbondong-bondong ikut dia, saudara. Namanya Tuhan Yesus. Karena kemanapun Tuhan Yesus berada, dia melakukan mujizat. Dia banyak mengajar, banyak orang dipulihkan. Tipe hamba Tuhan seperti ini pasti banyak pengikutnya. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa saudara perhatikan baik-baik hari ini? Kenapa Alkitab mencatat banyak orang berbondong-bondong, tetapi orang berbondong-bondong tidak pernah dikenal namanya, betul nggak? Tetapi mengapa orang yang dikatakan orang-orang berdosa seperti Zakeus kok dikenal Tuhan? Ini kuncinya karena Zakeus itu merespon dengan benar. Jadi waktu Tuhan Yesus lewat di kotanya, saudara, yang pertama catat baik-baik, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Katakan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu Zakeus tahu Tuhan Yesus lewat di kotanya, saudara harus paham sama kisah ini. Zakeus itu orang penting, orang kaya, kepala pajak saudara. Jabatannya tinggi, enggak mudah saudara. Kebanyakan orang cari dia, banyak orang tunduk sama dia. Tapi hati dia sadar betul, dia kepengen tahu siapakah Yesus itu. Dengan kerinduan, dengan keingintahuannya saudara, dia mulai mencari Tuhan. Mengapa orang berbondong-bondong tidak disebutkan nama-namanya saudara? Berapa banyak orang berbondong-bondong sama seperti hari ini. Banyak orang ke gereja, mereka tidak mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan apa? Untuk berkatnya, untuk mujizatnya. Ada kepentingan untuk dirinya sendiri. Mereka tidak pernah mendapatkan hatinya Tuhan. Bapak Ibu percaya sama saya. Kalau saudara dapatkan hatinya Tuhan, engkau dapatkan segalanya. Amin saudara. Saya nggak panjang khotbah. Gak panjang khotbah saudara, ada Bapak Gembala ini ya. Kenapa Bapak Gembala di depan saya Bapak? Yang kedua saudara, katakan yang kedua. Yang kedua. Waktu Zakeus mencari Tuhan, punya masalah gak saudara kira-kira? Ada masalahnya, ada 2 hal masalahnya. Pertama banyak orang. Coba Pak Gembala undang Pak Ahok hari ini. Gereja pasti penuh, sampai di luar, betul gak? Yang di luar mau kenal sama Pak Ahok gampang nggak? Nggak gampang. Mau dekat gampang nggak? Nggak gampang. Sama hari itu, waktu Zakeus mau cari Tuhan, banyak orang saudara. Ditambah kedua dia punya kelemahan, keterbatasan. Apa kelemahannya? Tubuhnya bukan pendek, tapi pendek. Lidahnya ke depan ini ke 1, 2, 3. Percaya sama saya Bapak Ibu ya, orang pendek itu banyak akalnya. Yang pendek katakan amin. Kenapa orang pendek banyak akalnya? Karena antara otak sama dengkul dekat saudara, cepat geraknya. Saudara, belajarlah seperti Zakeus. Dia tidak pernah memandang sekelilingnya saudara. Dia tidak pernah melihat keterbatasannya. Dia terus cari Tuhan. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Katakan jangan mudah menyerah. Saudara, kalau kita punya masalah dalam pelayanan, dalam hidup, dalam rumah tangga, jangan mudah menyerah. Jangan buru-buru berkata, saya nggak bisa. Jangan buru-buru saya merasa, wah kurang ajar. Enggak saudara, enggak begitu prinsipnya kita dalam mencari Tuhan, enggak. Seperti Zakeus, belajar terus dari Tuhan sampai dia naik ke atas pohon. Kalau dalam hidup ini saudara, enggak pintu depan tertutup, cari pintu belakang dong. Cari pintu belakang tertutup, cari pintu samping kiri kanan. Masih tertutup, cari gorong-gorong saudara. Masih tertutup, cari atap saudara. Betul nggak? Jangan mudah menyerah. Saudara tahu kue brownies? Nggak tahu? Tahu nggak kue brownies latar belakangnya apa? Itu kue gagal, kue bantet. Yang bantet hari ini bersyukurlah. Walaupun kue itu udah bantet, ya udah hitam saudara. Tapi ternyata hari ini yang bantet itu dipakai sama Tuhan saudara. Semua orang kenal sama kue brownies.
Saya mau sharing tentang pengalaman hidup saya. Jadi Pak Gem, kalau boleh izin, jangan sering-sering saya dipanggil ke atas gini Pak Gem. Saya ngomong sama orang, sama istri saya, mendingan khotbah di gereja orang. Gak stres kepala saya. Tenang, hidup bisa tidur dengan nyenyak saudara. Hari ini saya sampai gak bisa makan sama sekali. Saya sampai gak berani ngeliat mukanya Pak Gem, takut. Saya melihat mukanya Pak Darmawan tuh ngasih kekuatan, kamu bisa. Dalam hati saya, bodoh amat udahlah. Saya ngerti namanya jangan mudah menyerah ya. Saya ini pengkhotbah yang hobinya kasih sharing kesaksian hidup. Ini kejadiannya 2002. Tahun berapa? 2002. Saya dulu full timer sebuah gereja di Cengkareng GBI Narwastu. Gini-gini mantan full timer saudara. Widi lu Desi lu. Saya dulu full timer gereja dan saya dulu ketua Praise and Worship. Hetty itu salah satu wakil saya. Dulu saya ketua pemuda, itu wakilnya, makanya deket. Udah nggak tahu dia di mana, saya nggak mau tahu juga ya udahlah pusing kalau saya. Satu kali ada seorang pengusaha yang pasti kaya, saya kan di sekretariat ngomong gini, Jason, saya diundang pelayanan khotbah di Papua. Oh puji Tuhan om, jangan puji Tuhan. Dia minta saya datang satu tim dengan WL, pemusik. Terus om, saya mau ngajak Jason sama teman-teman, mau nggak? Boleh om, kapan? Diatur waktunya, nanti saya izin sama gembala kamu. Pokoknya kamu tugas kamu worship leader ya. Iya om. Udah pernah ke Papua belum? Belum pernah om. Udah pernah naik pesawat belum? Udah lama gak naik om. Oh yaudah kita naik pesawat, kurang ajar saudara ya. Saya panggilkan teman-teman saya dulu belum kenal Regen, belum saudara masih ya teman-teman di daerah Cengkareng, Menceng ya kayak gitu-gitu. Kita berangkat berlima, saya worship leader, pemain piano, pemain drum, gitar bass, gitar elektrik. Dulu masih ada taksi presiden ya kalau nggak salah, saya naik taksi itu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dulu naik Merpati, tiba-tiba handphone saya dulu gini-gini, Pak Gem saya punya handphone, Nokia pisang. Dia angkat telepon saya, ya om, Jason udah di mana? Udah mau sampai bandara om. Gini Jason, saya nggak jadi berangkat, waduh. Batal ya om ya? Enggak batal. Hah? Loh, terus kita tetap berangkat? Tetap berangkat. Tiket udah dibeli. Loh, yang khotbah siapa? Ya kamu. Wih, ngaco. Tahun 2002 enggak seperti sekarang saudara sudah banyak pengalaman gitu di panggung. Saya nggak bisa khotbah om, saya nggak tahu caranya khotbah. Kadang-kadang nih kalau ngomong enak bener. Minta pimpinan Tuhan. Waduh, ini bahasa ngambang buat saya sebenarnya. Udah tetap berangkat. Tetap berangkat nekat. Sampailah ke Papua. Disambut Bapak Ibu sama orang-orang saya lupa Sentani itu udah lama banget. Disambut dengan sukacita, mungkin yang datang ya kalau analisa saya kan 5 orang. Beneran, 4 cowok, 1 cewek. Persis kayak grupnya FC, betul nggak? Cina-Cina putih-putih, bagus-bagus gitu mukanya. Malam itu KKR Bapak Ibu yang nonton 2000 orang, banyak banget. Saya pimpin pujian dengan semangat, khotbah seada-adanya. Puji Tuhan, seada-adanya aja Tuhan campur tangan. Waktu pelayanan kami memberkati, direkturnya ngomong gini, Ko Jason, pelayanannya bagus hari ini. Puji Tuhan Pak, karena Tuhan Pak. Saya bilang biasalah itu bahasa-bahasa gitu ya. Pak Jason boleh nggak habis ini lanjut pelayanannya ke Sukudani. Saya ini belum bilang iya, belum. Pemain piano saya super siap. Kemanapun Tuhan membawa kami siap. Saya bilang, oncom, gue ditanya, lu jangan jawab, gue cekek lu. Dia nggak tahu saudara, tahun 2002 itu ada kabar ya, ada gosip. Salah satu suku di Papua ada yang suka makan daging orang. Yang dimakan yang putih-putih gemuk-gemuk, itu kan saya banget. Saya cari akal, gimana ngebatin, Pak udah beli tiket loh. Tiket gampang, saya reschedule. Wah ngomong sama pengusaha kalah saudara. Apalagi ngomong ke Alvin, tambah kalah saya udah. Akhirnya berangkat. Hari itu kita berangkat ke naik apa tuh mobil yang ada bannya gede, Tronton kali apa sih? Udah nggak tahu lah mobil apa gede pokoknya bannya. Sampailah di sungai, datanglah tour guide-nya karena kita butuh tour guide yang untuk menerjemahkan bahasa suku Dani. Itu sungai besar. Otak saya naik pesawat kecil kayak Susu Air. Tapi saya kok nggak ada pesawatnya ya. Saya ngomong gini sama tour guide-nya,
Pak Tour Guide, saya teh mau nanya, ini kita naik pesawat kan? Oh tidak. Oh, naik apa Pak? Naik getek. Aduh, getek itu kan perahu kecil saudara. Sungai begitu luas kok naik getek, gak punya pilihan. Waktu mau naik getek, itu pemain piano saya yang siap-siap langsung acting lu. Aduh perut gua sakit nih. Kurang ngajar, dia yang siap ngorbanin kita berempat dirinya. Dia balik ke kota besar, kita berangkat dengan tour guide naik getek saudara. Sepanjang perjalanan di sungai, awalnya sukacita pakai bawa gitar kan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh saudara, semangat. Tour guide-nya ngomong gini, emang kadang-kadang kurang berhikmah saya lihat. Waduh, luar biasa ya anak-anak muda ini ya. Koko-koko ini luar biasa ya. Banyak orang, banyak hamba Tuhan, nggak mau Pak lewat sungai ini. Maksudnya gimana ya Pak ya? Banyak buaya Pak di sini. Waduh. Maksud saya teh jangan gak usah diomongin, betul nggak? Waktu tahu ada buaya, respon kita salah nggak langsung? Langsung salah. Itu tangan saya begini langsung begini saudara. Itu lagu rohani berubah semua. Pengharapanku hanya Yesus saja yang stres saudara semuanya. Dan akhirnya sampailah di suku Dani. Waduh Bapak Ibu, kita disambut luar biasa. Hampir setengah kampung datang. Cuman masalahnya yang nyambut beberapa perempuan gak pakai baju. Hot pen, tau hot pen? Panci panas kalah. Maaf ya Bapak Ibu ya, gak pakai baju, gak pakai daleman. Saya kalau ketemu Cik Neng, ibu-ibu gitu ya. Halo tante, apa Cik? Saya liatin dong mukanya sebagai sopan santun. Cirosa, enak kan? Ini enggak. Halo. Enggak enak nih mata nih, aduh. Lalu ada 4 orang perempuan tuh ya, bawa baki, joget-jogetan begini sedang. Ini apa lagi? Pak, itu apa ya Pak? Itu minyak babi. Otak kita kan minyak babi buat masak dong. Oh mau masak Pak? Oh tidak. Loh, jadi buat apa Pak minyak babi? Begini Ko Jason, kita itu kalau di sini itu nyamuknya suka bermutasi. Kalau Pak Jason kena nyamuk tidak ada obatnya, mati kau di sini. Terus apa hubungannya sama minyak babi saya bilang. Terus apa hubungannya Pak? Begini, itu minyak babi diolesin kemana? Dari ujung kepala kau sampai kaki kau. Itu minyak babinya beda wangi saudara. Kalau minyak babi Medan sama Bangka wanginya harum. Darah Yesus saudara. Waktu dituangin ke tangan saya, kepaksa loh. Bak urapan di kepala harum. Aduh kok baunya gak enak tuh. Udah pada mati, udahlah pakai aja. Kita lewatin rawa-rawa, hutan, sungai. Maaf ya Bapak Ibu, mana orang pakai koteka, pagem, nyendol-nyendol. Aduh, ampun dah, aduh. Mau ngapain tepuk tangan? Aduh, udahlah, jalan terus. Sampailah di sebuah perkampungan saudara. Besar perkampungannya. Mereka kasih tempat pondok terbaik loh. Saya kasih tahu ya, mereka kasih pondok yang terbaik. Gak ada bantal, untung kami bawa ransel. Gak ada radang king kong semacam gak ada. Adanya jerami cukup tebal. Untung bawa ransel, saya bisa tidur. Malam itu KKR, waduh satu kampung keluar. Wah Des, lu cocok di sana sebenarnya. Tahu dong Desi kalau udah joget iso pantatnya begini, wah cocok di sana Des. Bapak Ibu harus belajar ya, jemaat Sitri juga yang ada di online. Kalau nyanyi itu kayak orang sana, mereka gak ngerti bahasa Indonesia loh, tahun 2002. Gak ada yang ngerti, betul gak? Gak ada yang ngerti, saya nyanyi apa? Segala puji syukur. Wow jemaatnya tuh di sana, wow heboh. Masalahnya Pak Gem, yang di depan saya tuh ibu-ibu semua. Nggak pakai baju, aduh itu seperti melihat lonceng berdentang di mana-mana. Itu ada ibu-ibu lagi nyusun dilempar ke belakang, bayangin. Otak saya udah nggak konsen saudara, aduh gimana ini, bersyukur di mana ini. 4 hari 3 malam kemudian kita mau pulang ke Jakarta. Waktu mau pulang sukacita. Bukan berarti mereka gak baik ya, mereka sangat baik sekali. Cuman masalahnya banyak tradisi yang berbeda. Di sana kalau mandi di sungai. Yang paling pusing kepala saya nih ya, kalau lagi mau pup, saudara. Itu harus bor center Pak Gem.
Kenapa bawa senter? Jadi kalau jongkok, supaya nggak ada babi ngepet tuh di belakang. Jadi kalau kena senter, babi kabur. Waduh, saudara pusing pas ini. Di sana jarang ada air mineral kayak gini. Adanya air jentik, air dari sungai gitu. Waktu kita mau pulang, kepala sukunya ngomong gini sama tour guide-nya. Karena kita nggak ngerti bahasanya. Ko Jason, itu kata Pak Ketua, katanya mau kasih makanan kehormatan. Otak saya makanan kehormatan kira-kira apa? Daging kan? Saya 3 hari nggak bisa makan, saya nggak doain papeda. Ikan bakar oke lah, tapi di sana nggak dikasih bumbu-bumbu seperti orang Chinese. Ya daripada kita mati ya makan. Waktu makanan kehormatan otak saya ting, pasti. Ya babi, sapi lah ya. Ternyata begini saudara, saya baru paham nih. Satu kampung untuk menghormati kami, berterima kasih, mereka buat lingkaran besar, mereka menari-nari dan kita ikut menari pertama. Tarian gampang cuman, ha, tahu dong, ha, Pepsodent, Sensodyne lewat saudara, wah, terus muter. Udah muter-muter, ternyata waktu kita muter-muter, kita tadi keketawaan ya, udah cekakak cekiki, ketawa lucu ya, asik ya. Sebagian laki-laki memisahkan diri, mengambil batu, batunya dibakar. Kepala sukunya mengambil tombak yang ada bulu ayam itu, dia menari-nari sendirian seperti Syahrini, maju mundur cantik sampai ke gentong, dibuka itu gentongnya dan diangkatlah seekor babi yang sudah mati 2 minggu lamanya. Waktu diangkat itu kepala babi, darah Yesus saudara. Itu maaf, ada ulat-ulat putih besar cukup di badannya. Saya bilang, waduh. Makanya kalau pelayanan nih ya, Kosanto jangan bawa perempuan pusing. Itu teman saya kan pemain keyboard cewek ya. Pemain keyboard yang main gitar kan cewek. Langsung begini, badannya gemuk lagi. Jason, itu makanan kita atau bukan? Gue bilang, mana gue tahu. Saya bilang, lu tanyain dong, lu kan ketuanya, lu tanya yang jelas. Pak Tour Guide, itu makanan kita atau bukan? Iya Pak Jason. Nanti saudara, itu makanan kita ternyata. Itu sepanjang kita menari, udah otak saya udah gak bisa mikir, aduh gimana makannya ini, aduh. Dan berhentilah kita menari, dan kita duduk di batu-batu besar, meja terbuat dari jati, di depan saya kepala suku dengan teman-temannya, dengan tim pastoralnya kira-kira. Di sana kalau makan, tidak seperti di gereja saudara, makan sendiri, ambil sendiri, ini enggak. Diambilin, kita duduk, kepala sukunya berdiri, sampailah ubi yang udah matang, ubinya kuning-kuning, daun singkong, pas di depan muka saya. Kepala babi dengan congornya menghadap muka saya. Saya bilang, lu ada masalah apa? Saya bilang gitu. Waktu berdiri, dia potong daging babinya, potongan dagingnya disesuaikan dengan ukuran badan orang yang makan. Semakin besar badan kita, potongannya semakin besar. Hari itu berat badan saya masih 110 kilo saudara. Jatahnya paling gede, aduh ini uletnya belum mati, aduh masih pingsan. Waktu silakan makan, Pak Jason dimakan. Gak bisa makan. Teman saya nangis tuh, yang kayak Rambo badannya. Saya bilang, lu kenapa? Mau muntah. Yang cewek ngomong apa? Jason, kita doa dulu yuk. Mana ada doa makan penuh air bapak di surga tuh. Udah gak bisa muter otak saya, gimana ya Tuhan? Kunci F. Saya ngomong gini, Pak Tour Guide, kita ini hamba Tuhan. Kayak orang bener kan ngomongnya? Sebelum kita makan, kebiasaan kita doa dan menyembah Tuhan dengan waktu yang tak terbatas. Supaya mikir gimana makannya. Ada sebuah lagu yang saya tulis saudara dari Matius 7 ayat 7. Saya cuma doa aja. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong.
Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Tak akan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Saya mulai tenang, tiba-tiba saya dapat hikmat dari Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu teman-teman, dulu sebelum jadi hamba Tuhan, saya seorang koki, seorang chef untuk Mas Pion. Dan salah satu masakan yang saya bikin adalah namanya kroket mini. Namanya kroket sentuh hatiku, saudara. Kalau saudara makan kroket saya pasti menyentuh hati saudara. Tuhan bilang apa? Bikin seperti kroket mini, saudara. Saya dapat hikmat. Saya bilang sama teman-teman saya, hei ikuti saya. Ubi yang udah matang, saya hancurkan dengan tangan saya. Saya bikin kayak bola-bola ubi kecil, tahu ya? Kayak onde-onde kecil. Saya colok tengahnya, itu babi sama ulat kayak belatung, saudara, saya potong kecil-kecil. Saya masukin ke tengahnya, saya tutup, saudara. Di depan saya ada 38 onde-onde cablatung babi, saudara. Bagaimana makannya? Bukan hup, tapi hup. Saudara bayangkan 38 kali hup. Pulang-pulang mencret, saudara, hari itu. Tapi saya mau katakan, saudara, mungkin hari ini kita terdesak. Mungkin hari ini kita kepepet. Rasanya semua jalan tertutup. Rasanya semua awan gelap. Tapi percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Selalu ada cara untuk menolong hidup kita. Amin. Sekarang khotbah harus teriak, saudara, ya. Pertama, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kedua, jangan mudah menyerah. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Waktu Zakius naik ke atas pohon, Tuhan lihat, saudara. Jangan saudara pikir kalau saudara berusaha, Tuhan gak lihat. Tuhan lihat. Mungkin belum ada jawaban doa. Mungkin rasanya belum dijawab. Sebentar. Jangan ngambil pikiran jelek dulu. Jangan suka merespon yang salah. Sebentar. Zakius naik ke atas pohon. Yang rasanya gak mungkin dilihat. Tapi Tuhan melihat. Tuhan yang menghampiri. Tuhan menghampiri, Tuhan ngomong apa? Zakius naik lagi. Zakius turun. Pas turun, Tuhan ngomong gini, Tuhan Yesus, boleh enggak aku numpang di rumah kamu? Coba saya tanya deh, misal Bapak Ibu ya, Pak Gem ngomong gini, boleh enggak saya numpang di rumah Bapak? Senang enggak Bapak-Bapak? Tuh senang Pak Gem. Itu baru Pak Gem ya, ini ngomong Tuhan yang ngomong. Zakius, boleh gak saya numpang di rumah kamu? Ibarat orang baru ke gereja, cinta mula-mula, disambut dengan sukacita, tiba-tiba sekelilingnya. Bapak Ibu perhatikan, siapakah orang di sekelilingnya? Yang pura-pura gak tahu. Siapa? Itu orang berbondong-bondong, betul gak? Orang Kristen, orang gereja. Dan yang gawatnya, yang ngomong muridnya. Ngomong apa sama Tuhan? Tuhan mau ngapain numpang di rumah orang berdosa? Saudara pikir Zakius gak dengar? Zakius mendengar, saudara. Saudara belajar dari Zakius. Mungkin kau dihakimi hari ini. Mungkin kau dikatakan gagal hari ini. Belajar seperti Zakius. Jangan pernah hidup apa kata orang. Hidup kita gak pernah ditentukan oleh apa kata orang, saudara. Saya percaya, saudara pikir orang di gereja kudus semuanya? Enggak. Saya mau kasih tahu, boleh jujur-jujuran enggak? Orang paling munafik di mana? Yang jawab bukan saya. Orang paling jujur di mana? Hah? Diskotik, Bu, betul juga. Saudara baca baik-baik. Zakius dengar, yang ngomong juga murid Tuhan lagi. Mau ngapain Tuhan numpang di rumah orang berdosa? Ada penghakiman, ada kata-kata yang gak pantas, saudara. Kalau saya di Zakius, mungkin saya marah. Lu siapa? Dia punya jabatan tinggi, saudara. Dia punya kekuasaan. Saudara belajar dari kisah ini. Zakius tidak melihat sekelilingnya. Zakius tidak mendengar hal yang gak baik bagi hidupnya. Saudara mau ngapain saudara kepahitan dalam hidupmu? Orang boleh ngomongin kita, tapi jangan digubris. Betul gak Bapak Ibu? Percuma, engkau yang sakit hati. Emang Bapak Ibu pikir saya gak suka ngomongin orang? Saya baik yang ngomongin saya, saudara. Sampai bosan. Sampai rasanya saya banyak belajar. Saya bersyukur ya, saya gabung di gereja Jakarta Care City Church. Saya banyak dibina sama penggembala. Dulu mungkin saya lawan tuh orang-orang yang maaf kata bahasa kasar ya. Bacot-bacotnya gak bertanggung jawab. Tapi saya belajar apa? Menundukkan diri. Saya belajar dari kisah ini. Gak usah dibalas, saudara. Fokus aja sama Tuhan.
Pelajaran ketiga dalam respon yang benar, jadilah pribadi yang berubah. Saudara harus berubah. Wah, Bapak Ibu pikir, boleh jujur ya Pak Gem, jangan marah ya. Emang masuk gereja sini enak? Gak enak. Tuhan Yesus. Di luar dielu-elukan, gak gampang Bapak Ibu. Saya kalau diundang gereja, kenapa saya senang khotbah di gereja orang? Datang disambut, dikasih makan minum. Di sini bakmi, puji Tuhan Pak Gem. Dikasih minum air putih lagi, gak apa-apa, Amidi sehat. Saudara tahu, perlakuan di luar begitu banyak kehangatan buat saya. Ternyata waktu saya bergereja, wah gak gampang buat saya. Rasanya mau nyerah. Emang Cidecil pikir saya gak mau nyerah juga. Dapat evaluasi dari Bugem, emang enak. Gak enak. Bugem nonton video ini Bugem ya. Tapi saya belajar saudara. Waktu saya mencari Tuhan sungguh-sungguh di gereja ini saudara. Saya mulai menemukan arti apa? Arti Tuhan. Dulu saya mengtuhankan pelayanan saya. Saya dulu mengtuhankan apa? Kebaikan saya, kehebatan saya. Di sini hancur saudara semuanya. Ketemu Desi, tambah hancur. Tapi waktu saya mulai digesek saudara di sini, saya mulai belajar untuk menutup telinga. Saya harus belajar apa? Oh iya ya, saya nggak boleh hidup kata orang ya. Dengan ada pergesekan ini, saya yang bisa berubah. Zakius ngomong apa? Zakius pandang Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan, pandang Tuhan aja. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau sampai ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali. Makanya firman Tuhan ngomong apa? Yang terdahulu jadi yang terakhir. Yang terakhir jadi yang terdahulu. Hati-hati orang yang kau hakimi hari ini. Orang yang kau anggap gagal hari ini. Jangan-jangan dia yang dipakai oleh Tuhan saudara. Hari ini, kisah ini sudah membuktikan siapapun kita hari ini. Seberapa buruk masa lalumu. Seberapa merah dosamu. Bagi Tuhan selama kau mau datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Tangan terbuka untuk menolong kita. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian terakhir, mungkin main F aja lah. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum dengar. Saya ini bukan keluarga musisi. Kalau saya bisa tulis lagu, main piano, nyanyi, itu karena anugerah Tuhan. Mama saya aja kalau nafas fales saudara. Apalagi papa saya kacau balau suaranya. Singkat cerita, 2006 saya merintis karir sebagai seorang penyanyi. Bukan pencipta lagu. Dengan lagu ciptaan saya Sentuh Hatiku. Saudara pikir jadi penyanyi enak ya? Gak enak. Saya dari kampung Rangkas Bitung. Saya gak punya gereja besar. Saya gak punya kenalan pendeta-pendeta terkenal. Saya mulai menawarkan album saya ke gereja-gereja. Ditolak semuanya. Misalkan gereja gak bisa. Mereka gak kenal dengan saya. Mereka gak kenal dengan karya saya. Pas bulan Juni 2006, papa saya meninggal dunia kena serangan jantung. Saya masih di Aceh saudara, lagi pelayanan. Saya terpaksa pulang ke Rangkas Bitung. Sampai di Rangkas Bitung, hati anak mana yang gak sedih. Ngelihat papanya udah dipakai kapas di hidungnya. Saya lihat mama saya nangis di peti mati. Saya sebagai anak pertama dalam keluarga, saya merasa saya gak berguna. Kok saya sebagai anak sulung kok belum bisa bahagiakan adik-adik saya ya sama mama saya. Saudara tahu 3 hari selesai penguburan, saya melihat mama saya nangis jam 2 pagi. Di pinggir kamar mandi, melokin baju papa saya. Saya kenal mama saya loh, mama saya orangnya galak, tegas banget. Tapi saya melihat seorang perempuan yang sudah apa? Sedih, kehilangan. Saya cuma punya lutut nih Bapak Ibu. Saya cuma lutut aja. Saya punya kekuatan, gak punya apa-apa lagi. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, masakah engkau tidak perhatikan keluarga aku hari ini? Aku udah ikut jalanmu hari ini Tuhan. Mungkin orang belum kenal saya. Orang belum panggil saya, lagu saya belum ada yang terkenal, gak apa-apa Tuhan. Tapi tolong bela keluarga ini, jangan permalukan. Biar dari hidup saya jadi Yusuf bagi keluarga ini. Saya mulai semangat saudara, mengingat mama saya, kasihan, cari uang pontang-panting sendirian. Saya tawarkan album saya, ditolak gak apa-apa, kasih lagi, tolak bodoh amat. 2007, sebuah gereja besar di Surabaya. Pak Gem tahu gerejanya, tapi di YouTube saya gak sebutkan. Jemaat 10.000, 6 kali ibadah. Ngomong gini anak gembalanya, Jason nyanyi aja di gereja saya, jemaatnya 10.000 ya. Tapi gak ada uang tiket, gak ada uang PK, gak ada uang hotel. Kalau makan gampang sama panitia. Baik Ci,
Bawa aja CD yang banyak, dulu mah zamannya compact disc. Ya Ci. Saya pergi berdua dengan pemain piano saya waktu namanya Nehemia. Saya bawa 700 CD. Wah 7 dus besar over bagasi. Datang ke Bandara Juanda Surabaya. Yang sampai sebuah SMS berkata, maaf pelayanan Anda kami batalkan. Hari itu di Surabaya, saya gak punya teman siapapun. Saya cuma nangis saudara di depan konternya Lion Air. Saya telepon mama saya di wartel warung telekomunikasi, Mam saya harus pulang lagi. Loh katanya pelayanan. Saya ceritakan batal mah. Mama saya pontang-panting cari uang, pinjaman uang untuk beli tiket baru. Saya tanya Lion Air, Bu, tiket saya kan pulangnya Senin, sedangkan Sabtu. Boleh di reschedule ya Bu, Sabtu malam. Gak bisa Pak, tiket promo. Mama saya dapat uang, transfer ke ATM saya beli tiket yang baru. Mahal banget, 2 orang. Sepanjang perjalanan di pesawat, saya cuma liatin langit, kayak anak kecil nangis, gak berhenti-berhenti saudara. Saking sedih loh, saya bilang gini, Tuhan, saya belum pelayanan, belum nyanyi, udah ditolak Tuhan. Udah mendingan jadi kerja kantoran kayak dulu lah, lebih dihargai orang. Mendingan buka catering lebih enak, punya uang gak kayak gini, kayak orang minta-minta ngemis-ngemis bikin malu aja Tuhan. Nangis mulu. Tahu gak Bapak Ibu, Tuhan tuh kasih penghiburan loh sama saya. Jason, kamu ingat, setiap malam ada seorang ibu yang berdoa buat kamu. Dia percaya kamu jadi anak berhasil. Yang kedua, kamu ingat baik-baik. Kalau aku sudah memanggil engkau, kalau aku sudah memilih engkau, tidak ada satupun kuasa yang sanggup menggagalkan rencanaku dalam hidupmu. Bagianmu adalah percaya. Saya pulang ke Jakarta, saya lupakan gereja besar, saya lupakan pendeta-pendeta besar. Saya mulai datang ke komsel-komsel, waktu saya setia pada perkara kecil. Saudara boleh percaya boleh enggak ya, saya sampai menabur pelayanan ke pedalaman Kalimantan, pakai uang sendiri. Dijemput di Balikpapan, di mana-mana penyanyi diundangnya kan dijemput pakai mobil ada AC, betul nggak? Dijemput mobil carry, nggak ada AC saudara. Muka ganteng, masih mulus, bersih kayak Andi Lau. 9 jam tanpa AC, ke sendal swalau, hitam saudara semuanya. Tapi itulah melayani Tuhan. Saya belajar nggak bersungut-sungut. Tuhan lihat. 24 November 2007, lagu yang saya tulis tiba-tiba diambil oleh RCTI. Saya nggak kenal dengan Pak Haritanu. Tuhan pakai orang lain memberkati hidup saya. Lagu itu naik iklannya untuk soundtrack sinetron Natal. Pas mama saya ulang tahun gereja. Ulang tahun gereja. Ulang tahun dia sudah kok gereja sih. Ulang tahun mama saya. Namanya ya ibu-ibu ngerti ya. Namanya ibu-ibu kan heboh. Panggilan saya di rumah kan bukan Jason, Akun. Akun, lagu lo masuk TV. Saya bilang, ya udah mah biasa aja sih mas. Bilang gitu. Karena bangga saudara. Saya gak pernah menyangka ternyata dari benih itulah saya ada hari ini. Tiba-tiba masuki 2008, saya seperti orang penting saudara, dicari Telkomsel, dicari Mentari, friend, minta nembut nada sambung pribadi. Dari satu lagu sentuh hatiku, saudara tahu, Tuhan mengubah hidup saya luar biasa. Dari anak yang gak punya apa-apa, Tuhan berdirikan saya jadi Yusuf bagi keluarga saya. Waktu saya diberkati, ingat anak-anak muda ya, anak-anak EY, anak-anak Eflik. Kalau engkau diberkati, saya kalau ngomongin mama suka sedih. Jangan suka lupa sama orang tua. Makanya kalau saya pulang, saya bilang Pak Gem, saya pulangnya ke mama. Sesibuk apapun saya pelayanan. Buat saya, keluarga saya jauh lebih penting. Saya ingat bulan Juli ya 2008, udah cukup banyak uang juga Pak Gem waktu itu, lumayan lah, ada nopet ya waktu itu. Tahu gak nopet ya? 200 juta. Saya bilang, Mah, Akun udah diberkatin nih Mah. Puji Tuhan kata Mama. Mama mau hadiah apa? Ya ampun, bapak-bapak harus tahu ya. Ibu-ibu kalau ngomong lebay. Udah, buat Mama, yang penting lu jadi anak berhasil. Takut sama Tuhan. Udah uangnya buat lu aja. Saya bilang gak usah lebay masuk, minta amat, susah amat saya bilang gitu. Akhirnya mama saya mintanya pakai air mata lagi. Saya tahu itu kerinduan dia. Kalau lu punya uang, beneran punya uang ya.
Mama kepengen punya mobil, buset nggak tanggung-tanggung minta mobil. Mama mau mobil kayak gimana ma? Kan udah ada truk, saya bilang gitu. Emang punya truk, kan jualan sembako keliling, pakai mobil jelek. Mama bosen tau gak lu, naik truk sama kenek mau ketek, gak ada AC katanya. Mama gak punya uang, kasihan saudara. Tapi saya tahu sudah beliin, nih mah, ini ada kunci mobil. Saya kasih kunci mobilnya, tanya Heti, dia tahu. Itu di bawah, ada mobil Avanza terbaru mah. Saya beli dengan uang hasil kerja keras, saya gak ngutang sama bank. Tuhan yang kasih. Itu buat mama ya. Mama habisin freonnya gak apa-apa. Terus saya ganti. Yang kedua, saksi hidup saya ada Heti hari ini. Rumah saya gak layak tinggal Bapak Ibu. Belakang kuburan, depan kuburan, kanan kuburan, kiri kuburan. Udah bagus gak pernah ketemu kuntilanak sama pocong esot. Hadiah kedua, emang udah saya simpan semuanya. Saya beli, Mama kan tinggal di rumah, besar 500 meter, tapi cukup angker. Nggak punya pilihan. Akun dah, ada saya kasih sertifikat, ini ada tanah, nanti kita bangun rumah buat mama di sana ya, pakai nama mama aja, nggak usah pakai nama akun. Nanti akun bangunin juga 2 buah ruko buat mama ya. Kenapa saya kasih mama saya rumah dan 2 ruko saudara? Saya cuma mikir, kalau saya nikah, dapat istri maaf ya, serakah, dan saya mati, takutnya mama saya gak punya apa-apa gitu. Bersyukur dapat istri baik saudara. Berikan tepuk tangan dong buat istri saya, orangnya baik banget. Sayang sama mama saya. Hadiah ketiga, saya ini Pak Gem orang tenis toto. Mama saya gak pernah peluk saya loh, tanya Heti. Gak pernah muji saya, orangnya keras. Hari itu saya kepaksa, karena saya cuma mau ucapin terima kasih doang. Mama saya duduk, saya peluk kakinya, saya cium kakinya. Mama saya ngomong, lu ngapain sih katanya? Udah mah, biarin kali ini. Cuman mau say thank you aja mah. Sepanjang hidup yang saya lihat, Mama udah berusaha jadi orang tua yang terbaik. Mama kasih contoh untuk berdoa, walaupun Mama gak punya uang. Mama udah kasih teladan yang terbaik, gak pernah nyerah sama hidup ini. Maafin saya mah, waktu kecil saya sering kurang ajar, makanya lu jangan kurang ajar sama orang tua. Saya waktu kecil sering ngomong apa, Mama, belum bayar uang sekolah 3 bulan, malu sama temen mah. Kedua, kenapa hari makan tempe, tahu, ikan asin mah, bosan. Kapan bisa makan daging setiap hari seperti teman-teman saya? Kenapa saya harus jualan es keliling, atau enggak es kebo yang gocap tuh, es teh manis. Untuk menambah uang jajan saya malu mah. Saya nyesel lahir di rahimnya mama sebagai anak orang miskin. Perkataan terakhir itu menusuk hati mama saya. Dia gak banyak ngomong hari itu. Dia cuma nangis. Besok pagi dia bawa motor Cina, motor Panda, hujan-hujanan, dalam keadaan demam. Dia pulang jam 7 malam dengan pakaian basah jadi kering, dengan beberapa lembar uang ribuan dan 1 kantong plastik kecil. Dia ngomong gini, Akun, ini mama ada uang sedikit, lu bayar dulu uang sekolah 2 bulan ya. Ini mama bawa sedikit daging, 1 potong dada ayam, makan daging hari ini. Dengan jalan lunglai saudara, dia ke belakang, saya cuma ngintip aja. Saya gak pernah lupa, 1 potong dada ayam itu dibagi 4, dikasih bumbu, dia goreng. Dia siapkan 5 piring nasi. Jadi dikasih daging cuma 4 piring. Untuk 4 anak laki-lakinya. Tapi saya lihat seorang mama. Cuma duduk di pojokan, di kursi kecil. Makan nasi dengan garam. Saya bilang, Ma, kenapa mama gak makan daging? Mama lagi gak kepengen. Udah buat lu aja. Makanya hadiah ketiga saudara. Saya kasih dia tabungan deposito. Ma, ini ada uang di deposito. Ini buat mama ya. Udah mama gak usah urusin 3 adik saya. Itu urusan saya. 28 tahun mama udah banyak berkorban buat kita-kita mah. Bayangkan saudara. Mama saya gak punya uang pun. Kalau lagi Sincia nih. Mati-matian cari baju baru supaya anaknya gak dipermalukan.
Kalau udah mau Natal, mati-matian cari pinjaman uang. Supaya baju baru, sepatu baru, supaya orang gereja gak mempermalukan kamu. Dia sendiri tidak pernah memperhatikan hidupnya. Yang ada yang saya lihat dalam hidupnya, seorang ibu yang selalu mencari Tuhan, yang berdoa setiap hari kepada Tuhan, yang gak pernah lihat sedikit pun menyerah dalam hidupnya. Sebab dia selalu bilang sama saya, aku ingat baik-baik. Mungkin mama suatu hari gak ada, ingat baik-baik. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Sekalipun ke dalam titik terendah dalam hidupmu. Mungkin hari ini kita gak punya apa-apa, tapi selama masih ada Tuhan, kita gak pernah kehilangan apapun dalam hidup ini. Saudara, hari ini apapun yang saya bagikan, saya cuma mau belajar satu hal, saudara. Saya belajar gini. Mari Bapak Ibu, teman-teman semuanya, carilah Tuhan selama dia masih mau diketemukan. Ketuklah tangan Tuhan terbuka untuk menolong kita. Amin. Mari semuanya bagi beri saudara. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah. Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Tuhan firman mintalah. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah. Amin. Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan. Bersama-sama kita bawa hati kita dan angkat tangan kita dan berseru. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Berjemaat Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. tak akan Tuhan memberi yang jahat dalam hidup kita.